berinisial MF dan A diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan informasi yang didapat, keduanya kerap kali mengkonsumsi sabu di kantor Desa Gobang ketika telah sepi. Berikut cuplikannya. Dua orang pelajar sekolah menengah atas berumur 17 tahun ditangkap di sebuah rumah kosong di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Karena mereka diduga terkait dengan pengedaran narkoba yang ada di Jakarta. Polisi mengetahui hal tersebut dari laporan warga yang curiga terhadap gerak-gerik para pelaku. Karena setiap harinya, pelaku selalu ke rumah kosong tersebut dan setiap hari pula banyak orang yang bergantian datang ke rumah tersebut tanpa dikenal warga. Karena tidak ada bukti yang kuat, akhirnya polisi mencoba memasang CCTV di rumah tersebut. Dan akhirnya para pelaku tertangkap dengan skenario sederhana yang dibuat polisi untuk mengelabui mereka. Kejadian apa yang ditemukan? Dari hasil penggerbekan, kami menemukan sejumlah gelas ekstraksi dan sabu-sabu serta handphone untuk melancarkan aksi interaksi sabu-sabu mereka. Jenisnya? Untuk jenisnya sabu-sabu tersendiri ada pil ekstasi dan sabu-sabu jenis baru. Berapa pelakunya? Untuk pelaku berjumlah 2 orang. Dan hukuman bagi pelaku? Untuk hukuman bagi pelaku tersendiri maksimal 10 tahun penjara dan minimal 5 tahun penjara. Terjadi pencopetan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku yang berinisial ZA telah berhasil mengambil 1 buah laptop dan 2 buah handphone dari 2 orang pelajar. Namun, sebelum polisi tiba, masyarakat telah menghakiminya hingga babak belur. 2 orang siswi SMA Sulu Jakarta tiba-tiba saja dicopet oleh seseorang yang tidak dikenal. Mereka berdua sedang berada di halte dekat dengan sekolahnya. Namun, tiba-tiba saja seseorang yang tidak dikenal mendekat dan menjamret barang berharga milik korban. Pelaku langsung melarikan diri. Di saat yang bersamaan, polisi melintas dan langsung mengejar si pelaku. Sang pencopet pun berhasil ditangkap saat sedang dihakimi oleh Belakangan ini banyak sekali terjadi pelanggaran di Indonesia, terutama pelanggaran lalu lintas. Banyak sekali pengendara sepeda motor yang berumur kurang dari 17 tahun, tidak memiliki perlengkapan keamanan yang memadai dan juga surat-surat yang lengkap. Dan akhir-akhir ini pemerintah sedang menggalakkan operasi zebra yang dibantu oleh pihak kepolisian. Berikut cuplikannya. 9 hari menggelar operasi zebra, Satlantas Polres Pasar Minggu, Jakarta Selatan berhasil menilang lebih dari 1.500 sepeda motor. Pelanggaran yang terjadi selama operasi berlangsung hampir sama, yakni pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, tidak menggunakan helm, dan tidak memasang kaca spion di sepeda motor yang dikendarai. Dalam operasi ini, pengendara yang kena tilang harus membayar denda melalui sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Kelas 2A Pasar Minggu. Operasi Zebra 2014 berlangsung serentak di tanah air. Operasi dimulai pada 26 November dan akan berakhir pada 9 Desember mendatang. Tadi mau kemana? Saya mau kerja di kantor saya. Kenapa Bapak kena tilang operasi zebra? Ya, sebenarnya saya tidak bawa SIM dan tidak bawa helm. Ya, terima kasih ya Pak. Pendapat Anda sebagai pengendara motor atas operasi zebra tahun ini? Ya, menurut saya sih Pak bagus. Terus biar sebagai pengendara juga aman, nggak sembarangan orang gitu. Takutnya kan surat-suratnya nggak lengkap juga bahaya dibawanya gitu. Cynthia, apa yang kamu bayangkan ketika kamu mendengar kata ujian nasional? Tentunya pasti takut, gelisah, dan tentunya stres jika tidak lulus dalam ujian nasional tersebut. Hal ini mungkin juga yang dirasakan oleh siswa berinisial RW. Ia rela mengakhiri hidupnya hanya karena ketakutan yang berlebihan terhadap ujian nasional. Berikut cuplikannya. AR, 17 tahun, salah seorang siswa kelas 3 SMA di Pasar Minggu, Jakarta Selatan,
memilih mengakhiri hidup dengan cara meminum obat racun serangga di rumahnya pada tanggal 18 Mei 2013 sekitar pukul 5 pagi ketika ingin pergi ke sekolahnya. Remaja itu diduga bunuh diri karena takut tidak lulus ujian nasional. Jasad AR ditemukan berdekatan dengan obat racun serangga, dan demikian polisi menduga dia meminum obat tersebut di rumahnya di perumahan Palaparaya. Di akhir hayatnya, AR terlihat mengenakan kaos putih dan celana abu-abu sekolahnya. Sebagai teman, gimana sih sifat korban di sekolah? Ya gimana ya, dia sih juga pendiam tapi orangnya asik juga, baik, suka nolong orang. Cuman akhir-akhir ini dia agak diem aja di kelas, nggak tahu ada masalah apa. Dia juga jarang-jarang cerita. Itu aja sih mas. Iya, Bapak bisa tolong ceritakan bagaimana kejadian perkaranya? Jadi perkaranya, sebenarnya dia orangnya depresi, suka nangis-nangis sendiri di tiap malam. Terus tadi pagi saya temukan dia menangis. Di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan fakta baru bahwa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Bailot Senturi. Dalam pemeriksaan di Amerika Serikat, Sri Mulyani memberikan keterangan yang berbeda pada saat pemeriksaan pada KPK pada tahun lalu. Berikut liputannya. Hari ini Indah Mawar ditetapkan menjadi tersangka kasus suap oleh PT Zikri Abadi. Ketua KPK juga telah mengkonfirmasi bahwa Indah Mawar telah menerima uang sebesar 2 miliar di rekening salah satu banknya. Ya, memang seorang anggota DPR dari fraksi MO bernama Indah terbukti menerima uang sebesar 2 miliar dari PT Zikri Abadi dan tersangka dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Menghadapi pertandingan SEA Games antara Indonesia dan Malaysia, tim Indonesia telah melakukan latihan uji coba di Tenis Indo Senayan, Jakarta Selatan pada tanggal 6 Januari 2015. Berikut laporan dari rekan saya. Silakan. Pasangan bulu tangkis ganda putri Indonesia bersiap membawa pulang medali emas. Hal ini dibuktikan dengan kerja keras pasangan ganda putri Indonesia dalam menjalankan latihan untuk mempersiapkan ajang SEA Games 2014. Putri Puspa dan Ika Wati mewakili pasangan ganda putri yang akan tampil di ajang tersebut. Dalam latihan, Putri Puspa dan Ika Wati menjajal persiapannya dengan latihan melawan ganda putri Indonesia, Lisbeth Sanjaya dan Indah Hasiholan. Sang pelatih pun Bimo Maniaki juga ikut memantau di pinggir lapangan setiap harinya. Beliau mempersiapkan para pemain dengan sangat terencana dan sangat terorganisir. Saudara pada Cynthia dan saudara Liana yang sedang melaporkan di studio. Ya pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan tim Indonesia yang sedang latihan untuk pertandingan SEA Games 2014 yang akan melawan Malaysia nanti di final. Indonesia akan mengeluarkan 2 tim ganda putri. Pasangan pertama adalah Putri Puspa Ningtyas dan Fitriana Diko Ikawati, dan pasangan kedua adalah Lisbeth Angelita dan Yunita Mawardina. Terima kasih, saya Antina Fitriani melaporkan dari tempat. Menghadapi pertandingan persahabatan antara Sulu FC melawan Garuda FC yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2015. Tim Sulu FC tengah melaksanakan uji coba latihan yang dilakukan di daerah Jakarta Utara. Berikut laporan yang akan dilakukan oleh rekan saya, Diana Andriani. Pemandangan berbeda terlihat pada latihan pertama seleksi tahap kedua tim Suluh Muda FC di lapangan Pusdiklat Olahraga POR Sawangan, Bojong Sari Baru, Bojong Sari, Kota Depok pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014. Latihan yang dipimpin pelatih tim Suluh Muda FC, Doni Aldi, itu dipantau agen pemain sepak bola. Pada pemusatan latihan,
tim Suluh Muda FC seleksi tahap 2 terdapat nama Aski Rusidan. Pemain ini diberikan kesempatan kedua oleh Doni Aldi untuk menunjukkan kemampuannya agar bisa bergabung dengan tim Suluh Muda FC. Seleksi pemusatan latihan tahap 2 ini digelar mulai tanggal 18 sampai 31 Desember 2014. Selamat pagi. Sekarang saya ada di ruang ganti para pemain dari Suluh FC. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu pelatih dari Suluh FC, yaitu Don. Menurut Anda, apakah Anda yakin Anda bisa menang melawan tim Anda? Dari pendapat saya, dari tim saya ini, mereka udah memberikan latihan yang terbaik. Kita berdoa supaya kita bisa menang di kejuaraan futsal nasional antar SMA. Saya sebagai pelatih sudah menyiapkan strategi dan arahan kepada pemain supaya mereka berusaha dengan keras dan berhasil di kejuaraan nasional futsal antar SMA. Apakah ada persiapan khusus untuk melawan tim tersebut? Persiapan khususnya ya kita selalu latihan dengan rutin. Saya memberikan himbauan kepada tim saya untuk selalu menjaga kesehatan tubuh agar mereka fit dalam pertandingan besok. Oke. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu dari pelatih dari tim Suluh FC. Ya saya sih sebagai pemain juga ya turut kompak ya, jadi ya oke kedepannya kan itu kan baru permulaan aja, baru latihan. Tidak uji coba pastinya ada buat kedepannya, ya semoga aja yang terbaik, sama jangan lupa berdoa, puasa 3 kali sehari. Apa ada larangan atau pantangan selama menjalani latihan? Ya paling dijaga Oke. Itulah tadi cuplikan salah satu dari wawancara antara pemain dan tim. Sekarang saya kembali